Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran jarak jauh materi ilmu pengetahuan alam kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, materi sistem perkembangbiakan tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari dalam sistem perkembangbiakan tumbuhan yakni 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan baku. Dan yang ketiga, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina atau putik. Reproduksi pada gimnospermae diawali dengan peristiwa penyerbukan. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap, sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan baku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan baku mengalami perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan baku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Metagenesis tumbuhan baku diawali dari spora. Spora yang berkromosom N jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Lumut muda tumbuh menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa dengan kromosom N. Tumbuhan lumut dewasa menghasilkan archegonium atau alat kelamin betina dan menghasilkan antheridium atau alat kelamin jantan. Archegonium menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan spermatozoid. Sel telur dengan spermatozoid bersatu menghasilkan sigot dengan kromosom 2N. Sigot tumbuh menjadi sporogonium atau sporofit dengan kromosom 2N dan sporogonium menghasilkan sporangium atau 2N. Kemudian sporangium menghasilkan spora. Spora jatuh di tempat yang cocok, tumbuh menjadi protonema. Begitu seterusnya. Metagenesis tumbuhan baku diawali dari spora. Spora yang berkromosom N
Jika jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi protalium yang merupakan gametofit berkromosom N. Protalium menghasilkan antheridium atau alat kelamin jantan dan archegonium atau alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedang archegonium menghasilkan ovum atau sel telur yang berkromosom N. Spermatozoid dengan sel telur bersatu membentuk zigot yang berkromosom 2N. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang merupakan sporofit, kromosom 2N. Tumbuhan paku akan menghasilkan sporofil, kemudian sporofil menghasilkan sporangium atau 2N. Sporangium menghasilkan spora yang berkromosom N. Spora jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protalium. Begitu seterusnya. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Hidroponik. Hidroponik merupakan suatu metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut di dalam air untuk tumbuh. 2. Vertikultur. Vertikultur merupakan suatu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. 3. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.